Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diluangkan oleh adik-adik. Sebelum kakak memulai bimbingan kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita saling mengenal dulu, karena kakak belum mengenal siapa-siapa yang ada di dalam sini. Perkenalkan, nama kakak Dinur Awalia dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Selanjutnya kakak ingin tahu siapa yang ada di sini. Coba pertama Anastasia Herani, coba perkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Anastasia Irani dari kelas A. Ya, selanjutnya Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izahra Revi Sabila. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, selanjutnya siapa ini? Pangeran. Coba perkenalkan namanya, Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Pangeran Manggasali, kelas 1A. Oke, makasih. Siapa lagi yang selanjutnya ini? Silahkan diperkenalkan dirinya, Dek. Perkenalkan, nama saya Sirwan, kelas 1A. Terima kasih. Baiklah, kakak sudah mengetahui siapa nama adik-adik semua. Selanjutnya kakak ingin menunjuk satu orang untuk memimpin doa sebelum kita masuk pada materi yang akan kakak paparkan. Saya persilahkan kepada Andi Pangeran Manggasali untuk pimpin doanya. Silahkan, Dek. Andi Pangeran Manggasali. Silakan dipimpin, Dek, doanya sebelum kita masuk pada materi. Ya, sebelum kita masuk kepada materi, marilah kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih, Dek. Baiklah, lanjut. Kakak akan masuk pada materi, yaitu materi tentang malas belajar. Pasti adik-adik tidak asing lagi dengan kata-kata malas belajar. Pasti di antara adik-adik semua pernah merasakan yang dibilang malas belajar, kan? Nah, permasalahan malas belajar ini sepertinya hampir dialami oleh setiap siswa yang sering berkutat pada pelajaran dan buku di sekolah atau kampus. Belajar sepertinya sangat sulit dilakukan jika dibandingkan dengan duduk dan menonton TV sambil menikmati cemilan. Kan? Nah, padahal aktivitas belajar yang kalian lakukan itu akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan kesuksesan di masa depan. Oleh karena itulah, sangat penting untuk mengatasi rasa malas belajar dan mulai mencari cara untuk mengatasi hal tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini, kakak akan mencoba untuk menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi perasaan saat sedang malas belajar. Adik-adik harus menghindari malas belajar dengan mulai dari hal yang disukai.
Belajar hal yang baru memungkinkan adik-adik untuk maju dalam karir dan mendapatkan hobi baru yang bisa menghasilkan. Hanya saja, pendidikan mandiri bisa memberikan hasil yang optimal saat kalian menemukan ketertarikan khusus pada bidang yang akan dipelajari. Penelitian menemukan bahwa minat dan ketertarikan dalam proses belajar akan membantu adik-adik berpikir lebih jernih, memahami lebih dalam materi yang dipelajari, dan mampu mengingat dengan lebih baik. Jika adik-adik tidak mengetahui minat yang dimiliki, maka mulailah dengan membuat daftar yang berisi tentang hal yang ingin dicapai. Selanjutnya, adik-adik bisa membuat daftar keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu temukan tempat yang nyaman dan produktif menurut adik-adik. Meskipun terdengar mudah untuk dilakukan, namun menemukan tempat yang cocok untuk belajar dan sesuai dengan selera pribadi dapat membuat kita terhindar dari rasa malas belajar. Namun, ternyata cukup sulit untuk dilakukan. Beberapa orang lebih suka untuk belajar di ruang publik seperti perpustakaan atau kedai kopi, dan ada juga orang yang lebih suka belajar sendirian di dalam kamar atau tempat tidur. Temukanlah tempat belajar yang produktif dan mampu membuat adik-adik merasa nyaman dan termotivasi untuk tidak malas belajar. Selanjutnya itu fokus pada satu subjek agar tidak malas belajar. Jangan pernah melakukan multitasking saat adik-adik sedang belajar, sebab hal ini tidak akan bisa membuat adik-adik menjadi lebih produktif dan memicu perasaan malas belajar pada diri sendiri adik-adik. Aktivitas multitasking yang dilakukan akan membagi fokus pada dan perhatian adik-adik ke lebih dari satu hal. Hal seperti ini tentu saja akan sangat mengganggu aktivitas belajar yang sedang dilakukan. Bagaimana jika harus mempelajari 3 mata pelajaran untuk menghadapi ujian? Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah mulai mengalokasikan waktu untuk setiap mata pelajaran yang ada. Misalnya saja hari ini belajar selama 2 jam untuk mata pelajaran A, selanjutnya belajar selama 2 jam lagi untuk mata pelajaran B. Dan seperti itu selanjutnya yang akan membuat adik-adik jauh lebih dari malas belajar. Nah, selanjutnya itu sediakan waktu khusus agar tidak malas belajar. Jangan pernah membuat banyak alasan saat tiba waktunya untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan adik-adik. Sisihkan sebagian waktu yang adik-adik miliki untuk fokus belajar dan menguasai topik di bidang tertentu. Melakukan hal ini akan memberikan adik-adik peluang baru berupa hasil yang lebih besar di masa depan. Nah, selanjutnya itu jangan lupa melakukan istirahat saat belajar. Jika adik-adik akan belajar dalam waktu yang lama dan menghindari perasaan malas belajar, maka mengambil waktu untuk beristirahat merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan. Adik-adik bisa menggunakan alarm yang berfungsi untuk mengingatkan adik-adik saat sudah waktunya beristirahat. Mohon maaf ada gangguan sedikit ya. Kita lanjut. Tadi kakak bisa bilang ke adik-adik bisa menggunakan alarm yang berfungsi untuk mengingatkan adik-adik saat sudah waktunya beristirahat. Waktu istirahat yang kakak sarankan adalah sekitar 15-20 menit untuk melepaskan lelah dan mengembalikan konsentrasi. Tujuan utama dari istirahat adalah menghilangkan rasa malas belajar yang menyerang dan mengisi ulang energi otak adik-adik. Jangan terlalu memforsirkan energi untuk belajar. Selanjutnya yaitu jangan meletakkan smartphone berdekatan dengan tempat belajar. Pasti yang merasa dirinya malas belajar itu sering melakukan ini. Menggunakan handphone sambil belajar
fokus kita itu akan terbagi. Fokus kita akan terbagi ke handphone, fokus kita akan terbagi ke materi pelajaran yang akan dilakukan. Nah, untuk menghindari rasa malas belajar saat akan mulai belajar, langkah terbaik yang perlu dilakukan adalah menjauhkan diri dari media sosial, seperti smartphone dan aplikasi lain yang berpotensi untuk mengganggu aktivitas belajar adik-adik. Adik-adik perlu melakukan hal ini agar bisa dengan mudah fokus dan berkonsentrasi di dalam aktivitas belajar yang sedang dilakukan. Karena hal tersebut dapat membuat Anda merasa malas belajar dan tidak fokus. Namun jika proses belajar yang dilakukan membutuhkan akses internet atau aplikasi perpesanan untuk berdiskusi dengan teman, maka adik-adik ini harus benar-benar batasan yang tidak berlebihan melakukan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya itu tentukan kuota saat akan belajar setiap hari. Mempelajari semua materi dan buku pelajaran dalam satu hari sepertinya sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Pasti rasa malas belajar akan menyerang. Meskipun adik-adik tetap memaksakan hal tersebut, kakak bisa menjamin bahwa hasil yang akan didapatkan tidaklah optimal. Oleh karena itu, untuk menghindari rasa malas belajar, adik-adik perlu membuat kuota belajar seperti setiap harinya agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Misalnya saja seperti adik-adik berniat untuk mempelajari buku yang memiliki 100 halaman dalam 1 bulan. Maka adik-adik bisa membagi buku tersebut dalam mempelajari 25 halaman setiap minggunya agar tidak malas belajar. Dengan demikian, adik-adik sudah membaca dan mempelajari seluruh isi dalam buku dalam 1 bulan. Hal seperti ini lebih baik dilakukan jika dibandingkan harus mempelajari 100 halaman dalam 1 hari saja. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap nilai ujian yang akan didapatkan di sekolah atau kampus tempat adik-adik belajar. Uji diri sendiri setelah selesai belajar. Saat adik-adik sudah merasa cukup percaya diri untuk mencoba sesuatu yang baru, maka jangan pernah takut untuk berbuat kesalahan. Melatih dan menguji keterampilan yang dipelajari akan sangat bermanfaat dalam proses belajar yang dilakukan. Tujuan utamanya adalah menempatkan teori menjadi keterampilan praktis yang berguna. Nah, pesan kakak yaitu, ayo adik-adik pasti semuanya bisa untuk menghilangkan rasa malas belajarnya dan kembali bersemangat untuk menempuh pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itu materi yang dapat kakak paparkan dan berikan kepada adik-adik. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Kakak persilahkan. Sekali lagi kakak bertanya, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, mungkin Andi Pangeran Manggasali bisa berdoa setelah belajar. Andi Pangeran Manggasali pimpin temannya untuk berdoa setelah belajar. Sebelum kakak menutup pertemuan pada hari ini. Ya, untuk mengakhiri pelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Ya, makasih atas waktunya adik-adik semua. Kakak akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.